Ketemu lagi di channel Amakiwan. Kali ini kita coba membahas bagaimana kita melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Ini merupakan materi kedua dari biostatistik. Pada umumnya ada 5 tahap kegiatan statistik. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Kemudian setelah data terkumpul, kita lakukan pengolahan. Setelah data diolah sesuai kebutuhan, maka kita melakukan analisis data. Nah, analisis ini pun sesuai dengan kebutuhan. Tingkatannya sangat disesuaikan, ada yang namanya analisis univariat, ada yang namanya analisis bivariat, dan ada yang namanya analisis multivariat. Sangat tergantung kita mau sampai tingkat yang mana. Nah, kemudian setelah data dianalisis, kita melakukan penyajian. Kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, ataupun dalam bentuk lainnya. Nah, setelah kita melakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi. Jadi di sini kita menjelaskan isi dari tabel atau juga isi dari diagram yang kita pakai untuk melakukan penyajian data tadi. Nah, ini kira-kira 5 tahap kegiatan statistik. Kita lihat bagaimana alur kegiatan pengelolaan data. Ya, dari 5 kegiatan tahapan statistik tadi, bagaimana alur pengelolaan data. Ini secara berurutan, kita berangkat dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisis data, kemudian selanjutnya adalah penyajian data, dan yang terakhir adalah interpretasi. Nah, dari kelima tahapan ini atau alur kegiatan pengelolaan data ini harus dilakukan secara berurutan. Tidak bisa kemudian ada tahapan yang kita lewati. Misalnya kita melakukan analisis data sebelum data tersebut dilakukan pengolahan. Nah, itu tidak bisa. Jadi kelima tahapan ini harus dilakukan secara berurutan, mulai dari pengumpulan data berakhir dengan interpretasi. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan tahap pertama dari sebuah penelitian. Sumber dari data ini bisa primer, bisa sekunder. Kalau sumbernya primer, maka peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan sasaran ataupun responden. Artinya bahwa peneliti secara langsung turun ke lapangan, kemudian mendapatkan data tersebut langsung pada responden. Nah, sumber yang berikut adalah sumber data sekunder. Nah, ini merupakan data yang sudah ada. Biasanya terkait dengan sebuah instansi. Misalnya, kita menggunakan data Riskesdas, maka kita pasti mendapatkan data tersebut pada Litbangkes atau Dinas Kesehatan terkait. Atau bisa juga kita bisa menggunakan data absensi karyawan, maka kita pasti mendapatkan tersebut pada sebuah perusahaan atau instansi terkait. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, di sini kita lihat ada 5 minimal ya, masih ada teknik-teknik yang lain, namun di sini ada 5 yang saya sajikan. Ada observasi, wawancara, tes, dokumentasi, dan juga studi literatur. Kita bisa menggunakan teknik ini, sangat tergantung jenis penelitian kita. Kita bisa saja hanya menggunakan observasi, bisa juga kita menggunakan wawancara. Wawancara ini baik secara langsung maupun kita menggunakan kuesioner. Nah, kemudian bisa juga menggunakan tes. Tes ini misalnya tes intelijen, tes minat dan bakat, dan lain sebagainya. Kemudian dokumentasi dan juga studi literatur. Ini adalah pengumpulan data. Nah, kemudian bagaimana dengan pengolahan data? Pengolahan data ini tahap yang kita lakukan setelah pengumpulan data. Ada beberapa tahapan pengolahan data. Yang pertama adalah tahap editing, kemudian dilanjut ke coding, processing, kemudian cleaning. Nah, kita lihat bagaimana tahapan editing. Di sini
Tahapan editing di sini adalah kita melakukan pemeriksaan data. Pemeriksaan data di sini kita melihat yang pertama terkait dengan kelengkapan pengisian. Pengisian di sini misalnya kita menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data di responden, maka kita melihat kelengkapan pengisian kuesioner. Kemudian juga terkait dengan kejelasan tulisan, juga kejelasan makna yang mau disampaikan oleh responden tersebut. Kemudian konsistensi atau keajekan dan juga kesesuaian antar jawaban. Ini juga perlu kita periksa. Ini kira-kira tahapan pemeriksaan data atau editing. Tahap berikut adalah tahap processing. Processing di sini adalah kita memproses data agar data yang sudah di-entry dapat dianalisis. Nah, pemrosesan data ini dilakukan dengan cara mengentry data dari kuesioner ke paket program komputer. Paket program komputer ini bisa juga kita menggunakan SPSS, Stata, atau bisa juga menggunakan Excel atau Epidata. Ini ya, ini adalah processing. Nah, kemudian yang berikut adalah coding. Coding di sini merupakan kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi data yang berbentuk angka atau bilangan. Misalnya untuk variabel pendidikan dilakukan coding dengan urutan 1 adalah SD, 2 SMP, 3 SMU, dan 4 PT. Artinya bahwa kode 1 untuk mereka yang berpendidikan SD, kode 2 untuk mereka yang berpendidikan SMP, kode 3 untuk mereka yang berpendidikan SMU, dan kode 4 adalah untuk mereka yang berpendidikan PT, baik itu lulusan D3, lulusan S1, lulusan S2, ataupun lulusan S3. Contoh lain misalnya untuk variabel jenis kelamin. Kita bisa menggunakan kode 1 untuk jenis kelamin laki-laki dan kode 2 untuk jenis kelamin perempuan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tahapan coding. Gunanya apa untuk coding? Gunanya adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga yang pasti mempercepat pada saat entry data. Nah, ini adalah kegunaan ataupun manfaat dari coding. Selanjutnya adalah cleaning. Cleaning di sini merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry, apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada saat kita meng-entry ke komputer. Nah, misalnya untuk variabel pendidikan, ada data yang bernilai 7, mestinya berdasarkan coding yang ada, pendidikan kodenya hanya antara 1 sampai dengan 4. 1 untuk SD, 2 untuk pendidikan SMP, 3 untuk pendidikan SMU, dan 4 untuk pendidikan perguruan tinggi atau PT. Contoh lain misalnya, kita bisa saja salah entry, memasukkan angka atau data yang bernilai 3 misalnya pada variabel jenis kelamin. Mestinya kode untuk jenis kelamin itu hanya ada 2, yaitu 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, ini perlu kita periksa kembali. Kemudian selanjutnya adalah analisis data. Nah, analisis data ini pada umumnya ada 3 jenis, yaitu univariat, bivariat, dan juga multivariat. Analisis univariat tujuannya hanya untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan atau kondisi. Misalnya kita ingin melihat gambaran karakteristik responden penderita virus corona. Nah, ini kita hanya melihat karakteristiknya saja. Misalnya kita bisa melihat dari segi jenis kelamin, kemudian pendidikan, umur, kemudian pekerjaan. Ini ya, ini terkait dengan gambaran karakteristik, bisa dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan analisis univariat, hanya untuk menggambarkan suatu keadaan atau kondisi. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis bivariat. Analisis bivariat ini tujuannya untuk melihat hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Perlu kita ketahui, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi
Kemudian variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, misalnya kita melihat hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian kanker paru. Maka di sini dari judul atau pernyataan ini kita bisa pastikan bahwa yang menjadi variabel independen adalah perilaku merokok mempengaruhi kejadian kanker paru. Maka variabel kejadian kanker paru ini merupakan variabel dependen. Kita bisa gambarkan seperti yang ditampilkan ini. Ini adalah analisis bivariat. Kemudian analisis yang berikut adalah analisis multivariat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat hubungan atau pengaruh antara lebih dari satu variabel independen dengan minimal satu variabel dependen. Misalnya kita ingin melihat determinan kejadian DBD di wilayah Puskesmas X tahun 2021. Nah, variabel yang mau kita lihat ini misalnya keberadaan jentik nyamuk, kebiasaan menggantung pakaian, kebiasaan tidur siang, perilaku 3M, ya, menutup, mengubur, dan menguras dengan kejadian DBD. Dari keempat variabel ini, misalnya kita ingin melakukan analisis multivariat, maka keempat variabel ini kita lakukan uji secara bersamaan terhadap kejadian DBD. Tujuan utama dari analisis multivariat adalah untuk mengetahui dari semua variabel independen yang diteliti, variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen. Sekian pembahasan terkait dengan pengumpulan dan juga pengolahan data. Nantikan pembahasan dari saya terkait dengan tahapan kegiatan statistik selanjutnya. Sekian dan terima kasih.